Lonjakan dopamin, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Gambar 9. Sebelum kebiasaan dipelajari, dalam kurung A, dopamin dilepaskan ketika ganjaran dialami untuk pertama kalinya. Ketika akan mengalami lagi, dalam kurung B, dopamin malah naik sebelum Anda mengambil tindakan, yakni segera setelah melihat petunjuk. Lonjakan ini mengantar ke rasa ingin yang luar biasa untuk beraksi begitu melihat petunjuk. Begitu kebiasaan terbentuk, dopamin tidak akan naik ketika Anda mengalami ganjaran karena Anda sudah mengantisipasinya. Kendati demikian, jika Anda melihat suatu petunjuk dan mengharapkan ganjaran, tapi tidak mendapatkannya, kadar dopamin akan merosot menimbulkan kekecewaan. Dalam kurung C, kepekaan tanggapan dopamin dapat terlihat dengan jelas ketika ganjaran didapatkan tapi terlambat. Dalam kurung D, pertama, petunjuk teridentifikasi dan kadar dopamin meningkat dalam bentuk kenaikan gairah. Berikutnya, tanggapan dilakukan tapi ganjaran tidak datang secepat yang diharapkan. Maka dopamin mulai menurun. Akhirnya, ketika ganjaran datang agak lama setelah yang Anda harapkan, dopamin melonjak lagi, seolah-olah otak berkata, "Lihat, aku tahu, aku benar. Jangan lupa mengulangi aksi ini nanti." Anda memiliki jauh lebih banyak rangkaian saraf yang disediakan untuk menginginkan ganjaran daripada menyukainya. Pusat-pusat rasa ingin dalam otak berukuran besar. Pangkal otak, nukleus accumbens, ventral tegmental area, dorsal striatum, amigdala, dan bagian-bagian dalam prefrontal cortex sebagai perbandingan. Pusat-pusat rasa suka dalam otak jauh lebih kecil. Bagian-bagian itu sering disebut hedonic hotspot dan terdistribusi seperti pulau-pulau kecil di seluruh otak. Sebagai contoh, peneliti menemukan 100% nukleus accumbens teraktifkan sewaktu kita sedang ingin. Sementara itu, hanya 10% yang teraktifkan ketika kita sedang suka. Kenyataan bahwa otak mengalokasikan begitu banyak ruang yang berharga untuk kawasan-kawasan yang berperan dalam gairah dan hasrat adalah bukti lebih lanjut tentang peran penting proses ini. Gairah adalah mesin yang mendorong perilaku. Setiap aksi diambil karena antisipasi yang mendahuluinya. Gairahlah yang membuat orang memberikan tanggapan. Wawasan ini mengungkapkan pentingnya kaidah kedua perubahan perilaku. Kita perlu membuat kebiasaan kita menjadi menarik, karena sesungguhnya harapan mendapatkan pengalaman menyenangkanlah yang memotivasi kita untuk beraksi. Inilah peran strategi yang terkenal sebagai paket godaan.